selamat siang anak-anakku sekalian. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan penyertaan Tuhanlah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita belajar di siang hari ini. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mukti Ali, saya seorang mahasiswa PPG di IKN Ambon, dan saat ini saya akan melakukan perekaman video UKIN di SMP Negeri 1 Jawa Selatan pada hari Jumat 10 Oktober 2025. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan terlebih dahulu berdoa. Jessica bisa pimpin kita dalam doa. Ya, silakan maju ke depan untuk kita pimpin di dalam doa. Ini Jess. Amin. Terima kasih Jessis. Silakan duduk. Ya, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Ya, masih ingat ice breaking malam dan siang? Kalau malam berapa kali tepuk tangannya? Hah? Sekali. Kalau siang? 2. Kalau malam tidak ada. Pagi? 1. Coba kita mulai. Kita tes ya. Tepuk pagi. Siang? Malam? Pagi, siang, malam. Siang, malam. Pagi, siang. Pagi, siang. Iya, tepuk tangannya Pak. Pagi, siang, malam, pagi, malam. Pagi, siang aja. Iya, jadi itu. Nah, baik, pada saat ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan satu topik, yaitu apa topiknya tadi di atas? Ini topiknya adalah tanggung jawab manusia memelihara alam. Baik, kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ada 3 ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Peserta didik mampu menjabarkan tanggung jawab manusia memelihara alam dan kaitannya dengan dirinya sebagai remaja Kristen. Yang kedua, terus yang ketiga, mengidentifikasi berbagai tindakan nyata untuk melestarikan alam dan mulai merancang ide proyek peduli lingkungan secara berkelompok. Peserta didik mampu mempresentasikan rancangan proyek peduli lingkungan dan menunjukkan setiap program positif untuk memelihara lingkungannya. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu terdapat 3 tujuan pembelajaran. Ya, ini yang harus kita ingat. Yang kedua, kita masuk dalam pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan memelihara alam sebagai panggilan iman? Yang kedua, mengapa manusia disebut sebagai penata layanan ciptaan dari Tuhan? Dan yang ketiga, bagaimana teladan tokoh memperhatikan lingkungan dapat menginspirasi kita? Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan di sekolah untuk menunjukkan tanggung jawab kita sebagai orang yang memelihara akan lingkungan. Nah, ternyata Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Ya, alam sudah diciptakan dengan begitu indah. Ya, ada gunung, ada lain sebagainya, ada laut, ada hutan, dan tempat kita tinggal ini Tuhan semua ciptakan begitu indah. Tetapi realitanya setelah berjalan ke sini oleh ulah manusia,
alam yang kalian ketahui? Satu, banjir, betul. Terus tanah longsor, terus tsunami dan penebangan liar yang mengakibatkan banjir. Nah, ini adalah akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembelajaran kita di siang hari ini atau di pagi hari ini yaitu bagaimana kita sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Bayangkan kalau alam ini rusak, ya, apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Dalam pemanasan global, ya, rumah kaca dan lain sebagainya. Akibat sampah berserakan di mana-mana. Itu yang membuat alam ini menjadi rusak. Nah, yang kedua, manusia adalah gambaran Allah yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara alam semesta ini. Ya. Coba buka Kejadian. Tahu Kejadian? Buka Kejadian itu awal. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Apa bunyinya? Yang kecil. Yang kuat Imam. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Jadi Allah menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden, yang taman adalah taman yang indah, supaya apa dikatakan? Untuk memelihara, bukan merusak kan? Ya, dikatakan untuk memeliharanya, ya, untuk memelihara. Nah, artinya manusia adalah gambar Allah yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara ciptaannya. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, coba baca sekali lagi, 1 yang 26 yang kecil. 1. Oke, ya, Jessica. Betul. Coba baca Des, buat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala bintang merasa yang merayap bumi. Iya. Jadi Allah menciptakan manusia untuk serupa dan segambar dengan Allah. Artinya manusia itu diberikan pemahaman, pemikiran, ya, yang bisa untuk memelihara segala ciptaannya. Nah, menjadi gambar Allah berarti manusia memiliki akal budi dan juga mempunyai hati nurani. Ya. Manusia memiliki akal budi, hati nurani. Ya. Dia tahu kalau kita punya hati nurani, pasti kita diingatkan seperti ini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, hati kita akan berkata, jangan, itu tidak boleh, itu merugikan orang lain. Ya. Jadi sebagai orang yang belajar agama, kita pasti diberikan tanggung jawab untuk memelihara alam ini. Karena Tuhan katakan bukan untuk merusak, tetapi untuk melestarikan. Bukan untuk merusak sesuka hati kita, tetapi melestarikan. Artinya kalau kita melestarikan, boleh kita memanfaatkan alam ini, tetapi jangan dirusak. Kita boleh memanfaatkan, tapi jangan merusak. Tadi sudah kita sebutkan, gimana gambaran orang yang merusak alam? Yaitu buang sampah sembarangan, nebang pohon secara liar, tapi tidak pernah menanam lagi. Nah, ini kan merusak. Oleh karena itu kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara alam ini, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, mengasihi alam ini. Alam ini kenapa? Tempat kita tinggal, tempat kita hidup. Bayangkan kalau alam ini menjadi rusak, kita mau hidupnya bagaimana? Ya. Bisa kayak Desi, pakai masker semua, ya.
karena sudah tidak tahan. Coba lihat sekarang, tidak musim panas, tapi panasnya luar biasa. Akibatnya apa? Ini kerusakan alam semesta ini. Baik, kerusakan alam mempengaruhi seluruh kehidupan umat manusia. Ya. Yang kedua, contohnya sederhana, tanggung jawab yang bisa kita lakukan, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Menggunakan air dan listrik dengan hemat. Dan berikutnya, menanam pohon ataupun menanami pohon di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, dan menjaga kebersihan sungai dan halaman. Dengan tindakan hal yang kecil ini akan berdampak besar bagi orang-orang yang ada hidup di dalam dunia ini. Sesuatu yang kecil saja kita lakukan, itu dampaknya menjadi besar. Ya. Tanggung jawab dalam memelihara alam, yaitu kita dikatakan mengasihi Tuhan berarti merawat ciptaannya. Jadi orang yang beriman itu akan sayang dengan ciptaan Tuhan. Ya. Sayang. Tidak, tadi Bapak sudah singgung. Dia tidak akan pernah merusaknya, justru dia akan melestarikannya. Nah, dikatakan kasih kepada Tuhan tidak hanya dinyatakan lewat doa dan ibadah, tetapi ya, juga lewat tindakan nyata terhadap ciptaannya. Mazmur pasal 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Maka jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan menghormati segala yang menjadi miliknya. Bagaimana cara menghormati? Tadi Bapak sudah singgung. Tidak sembarangan, tidak merusak alam. Seperti ada yang bapaknya nelayan, yang cari ikan, ya cari ikan boleh, tapi tidak ngebom ikan. Itu akan merusak. Cari ikan itu adalah seorang nelayan itu adalah kehidupannya di situ. Tapi dia harus tetap menjaga dan melestarikan laut agar dia dapat menghasilkan ikan yang lebih banyak lagi. Kalau coba bayangkan, kalau orang yang mencari ikan dengan alat yang Bapak sebutkan tadi, itu akan menghancurkan ikan-ikan yang kecil, sehingga ikan-ikan semuanya menjadi berkurang. Tetapi kalau kita menggunakan alat yang diperbolehkan, ikannya semakin hari semakin ada dan semakin banyak. Itu. Nah, yang berikutnya, mengasihi Tuhan berarti merawat ciptaannya. Ketika manusia merusak alam, itu berarti ia tidak menghormati Tuhan, Sang Pencipta. Sebaliknya, hati manusia ketika manusia menjaga alam, ia sedang menunjukkan rasa syukur dan hormat kepada Allah. Jadi, misalnya merawat taman di sekolah. Jangan biarkan rumput-rumput taman-taman di sekolah itu menjadi tanaman yang halus, layu. Bapak sering kalau melihat itu, kalau musim panas itu tanaman di sekolah itu menjadi layu. Tidak ada yang iba merawatnya. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita memelihara alam semesta ini. Jadi nggak bisa orang katakan gini, oh saya adalah orang yang beragama, taat ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak peduli terhadap lingkungan. Sampah berserakan di mana-mana, tidak pernah kita mau. Di sekolah kita katakan, oh saya orangnya baik, tapi kita tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Dan akibatnya itu akan merusak alam semesta ini. Jadi mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Yang berikut, mencintai dan merawat kehidupan berarti memperhatikan ciptaan yang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dan seluruh kehidupan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasih itu nyata juga dalam kehidupan sesama umat manusia. Ya. Ada kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Jadi menjaga alam berarti menjaga kehidupan manusia. Ya, tadi Bapak sudah singgung di waktu pendahuluan, ketika kita menjaga alam ini, ya,
kita menjaga kehidupan orang lain. Ya. Contoh, yang suka bawa motor brang itu ada ya? Erik? Enggak, Erik. Bukan, contoh saja. Seandainya Erik ini bawa motor yang asapnya banyak, ya, ngempul, terus orang lain terganggu asapnya. Tapi kalau kita menggunakan knalpot yang baik dan tidak ngegas, orang lain terlindungi. Bapak pun pernah begitu. Pas di lampu merah, asapnya seperti kebakaran sampah, kebakaran sampah maksud saya. Saya sudah tutup hidung, baju putih begini, nggak lengket kan ininya, asapnya. Gitu. Jadi mengakibatkan merugikan orang lain. Atau oleh karena itu kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan, ya, kita harus menjaganya dan melestarikannya. Salah satu contoh, jika hutan ditebang habis, hewan kehilangan tempat tinggal dan manusia terkena banjir. Jika air sungai tercemar, manusia kehilangan sumber air bersih. Karena itu cintailah kehidupan alam semesta ini. Ketika kita peduli terhadap kelangsungan ciptaan yang lain, setiap tindakan kecil seperti menghemat kertas, tidak membuang limbah ke sungai, dan kita bisa memanfaatkan sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang lebih berarti. Nah, oleh karena itu di co-curricular, ya, itu kan ada kegiatan. Itu adalah salah satu dasar pemikiran guru-guru kita pada saat itu. Adalah memanfaatkan limbah sampah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Ya. Jadi janganlah akhirnya kita menjadi enggak, itu sampah, ngapain kita pungut, disuruh-suruh begini. Jangan kita pernah berpikir seperti itu. Itu adalah cara bagaimana kita mencintai alam ini, menanggulangi sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Menanggulangi sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang harapan masa depan bumi adalah dalam tindakan manusia. Jelas ya. Semakin kita merusak bumi ini, ya, masa depan kita akan semakin hancur. Kenapa? Karena kita hidup dalam alam semesta ini. Kalau orang semakin jahat, suka hatinya memanfaatkan alam ini, maka kehidupan itu akan semakin hancur. Masa depan bumi tidak ditentukan oleh teknologi atau uang, tetapi oleh sikap manusia terhadap alam. Tuhan mempercayakan bumi ini kepada kita untuk dijaga, bukan untuk dirusak oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang, termasuk anak-anak dan remaja, bisa berperan aktif dalam menjaga lingkungannya. Harapan bagi bumi terletak pada tindakan sederhana yang dilakukan oleh setiap orang dengan kasih. Kasih itu adalah bagaimana kita bisa peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi mulai dari saat ini, mari kita biasakan untuk kita membuang sampah pada tempatnya. Mari saat ini kita menjaga lingkungan di mana kita berada. Ya. Jika kita disuruh tanam pohon, tanamlah pohon. Pohon-pohon yang bermanfaat, gitu ya. Jadi sekarang sudah mengerti. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan tentang menjaga sampah, menjaga lingkungan? Boleh? Alvin? Jonathan? Nggak ada? Ivan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak silakan keluarkan HP. Silakan keluarkan HP. Kalian akan mengerjakan beberapa soal di sini. Ya, boleh kalian diskusikan terlebih dahulu, nanti baru menjawab ya. Kita lihat silakan buka link itu. Gabung ya, bergabung, join. Sudah ada yang bisa buka? Sudah ada yang terbuka?
Sudah coba buka. Nah, mulai. Oke. Bisa terbuka? Bapak kasih lagi satu. Nah, coba buka yang itu. Yang terakhir. Kita masuk dalam refleksi. Coba. Caranya, tahu cara ngerjakannya? Itu udah terbuka. Keluar dulu. Yang terakhir, bisa buka. Itu. Nah, itu kan ada tanda tambah di bawahnya. Nah, ini ya. Ini ada 5 pertanyaan. Kalian klik tanda tambahnya di bawahnya. Ada? Atau di atasnya? Nah, di bawah. Ada tempat komen di bawah. Nih. Silakan klik di situ. Nah, gimana, ada masalah? Ini kuis tadi ya, kuis belum bisa masuk. Sekarang, mana yang tadi? Nah, ini ya, kalian klik di sini. Ini ya, silakan komen. Bisa? Nah, situ. Belum. Posting. Komentar dulu, tambahkan komentar. Oke, silakan. Ketik. Pertanyaannya apa? Bisa? Ini kan? Ketik sini. Nah, ini kan di bawahnya. Nah, silakan. Ya, dan sini komentar. Ya, silakan tulis. Bisa diskusi dulu, diskusikan mulai. Oke, tulis komentarnya. Tulis berdasarkan pertanyaannya. Oke? Oke. Siapa yang duluan komentar? Sudahkah aku berperan dalam menjaga alam yang Tuhan percayakan ini? Jawabannya kan cuma 2, tidak atau? Coba ketik. Bisa terkirim? Oke, udah ada tuh. Sudah. Ada yang sudah bilang? Sudah, terus ada lagi? Lanjut. Lagi? Lanjut. Ada baru 2 orang? Silakan. Ya? Ini Cynthia sudah? Sudah. Lanjut. Kalau sudah nomor 1, yang sudah nomor 1 lanjut ke nomor 2. Sama, caranya sama kayak tadi. Ya. Caranya sama.
Jawab. Oke, ada yang jawab. Kok jawabnya sudah semua? Bukan, yang nomor 2. Jika aku benar-benar mengasihi Tuhan, apakah sikapku terhadap alam mencerminkan kasih itu? Apakah aku peduli saat melihat pohon ditebang sembarangan atau air sungai tercemar? Jawabannya bukan sudah dong. Apa? Jawabannya cuma 2 tapi bukan sudah. Baca, perhatikan baik-baik. Jika aku benar-benar mengasihi Tuhan, tadi Bapak sudah singgung. Orang yang menjaga alam itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang peduli terhadap alam itu adalah gambaran dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kan pertanyaannya seperti ini, jika aku benar-benar mengasihi Tuhan, apakah sikapku terhadap alam? Apa sikap kita? Nomor 2, apa sikap kita? Bukan iya dan bukan sudah ya. Apa sikap kita? Oke, Cynthia udah jawab. Yang lain? Silakan. Yang lain apa? Mengerti pertanyaannya? Coba. Yang sudah nomor 2, silakan nomor 3 ya. Nomor 3, jika aku benar-benar mengasihi Tuhan, apakah sikapku terhadap alam? Oke, nomor 4 tinggalkan sama nih. Bagaimana nomor 4 ya? Nomor 3-nya ditinggalkan aja karena sama. Nomor 4, bagaimanakah aku bisa menunjukkan cinta kepada kehidupan? Apakah dengan menanam pohon, menghemat air, atau tidak menyakiti hewan? Hal-hal kecil ini bisa menjadi wujud kasihku kepada ciptaan Tuhan. Bisa? Silakan dijawab, terus masih ada yang di bawahnya ya. Silakan di HP, lihat di HP kalian. Tidak membuang sampah sembarangan, bagus ya. Jadi mengasihi Tuhan, bagaimana tindakan kita dalam memelihara alam semesta ini adalah salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Terus yang berikutnya, apa ini? Iya, yes. Menanam pohon, mengatur air, oke. Oke, yang berikutnya yang di bawah, silakan. Boleh, yang tenang. Silakan ganti, diskusikan dulu apa jawabannya, boleh. Sudah? Lihat ya. Sudah, tidak boleh merusak alam, kita harus menjaga alam dengan baik. Jawabannya apa? Dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, rumah, atau tempat umum, ataukah aku masih membuang sampah sembarangan dan merusak ciptaan? Tidak lagi ya. Sudah semua jawabannya? Belum, silakan. Ada yang mau ini baca pertanyaan jawabannya? Sudah ya. Sudah. Ya. Baik. Supaya kita lebih paham lagi tentang bagaimana tanggung jawab manusia terhadap alam semesta ini, kita ingin menyaksikan sebuah video. Ya, kita ingin menyaksikan sebuah video. Silakan perhatikan video di depan ini. Sebagai kesimpulan, saya ingin melihat video ini. Kenapa ini nggak bisa dibuka nih? Ya. Silakan. Ini apa? Menyebabkan kerusakan lingkungan hidup ada 5 macam.
sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penimbunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia seperti buang sampah di saluran air dan pengundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Keempat, penggundulan tanah. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa penggundulan hutan di Indonesia. Biasanya kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Adanya penggundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Yang kelima, penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi. Namun, ternyata aktivitas manusia juga dapat berperan dalam penggersangan lahan, di antaranya penanaman dengan jarak yang rapat dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepertinya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, megol.id. Ya, jadi kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh dua hal. Satu karena apa? Karena ulah. Yang kedua, karena bencana alam yang tidak bisa dihindari. Ya. Tapi yang kedua ini bisa dihindari kan? Yaitu karena ulah manusia. Ya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh manusia, ada 4 tadi ya. Kalau tidak salah itu ada 4 yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan alam ini menjadi rusak. Nah, pertanyaannya bagi kalian semua pada siang hari ini, apa yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah ini supaya alamnya tetap terjaga? Boleh satu orang jawab? Apa yang bisa kita lakukan supaya lingkungan di sekolah ini tetap terjaga? Apa? Jessica apa? Jangan buang sampah sembarangan. Yang lain? Jonathan? Apa? Lisa? Menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan nyaman. Harus bersih ya, tetap menjaga lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang bersih. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab kita.
Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita bertanggung jawab untuk melestarikan alam semesta ini agar terus terlihat indah, aman, dan bersih. Jikalau kita hidup di lingkungan yang indah dan bersih, otomatis kita akan hidupnya nyaman dan sehat. Ini manfaatnya. Kenapa kita harus menjaga alam ini supaya kita memiliki kehidupan yang sehat. Sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan alam, maka tugas yang istimewa bagi kita adalah memelihara ciptaan Tuhan sebagai wujud kasih kita kepada alam. Melalui apa? Melalui tindakan yang nyata, dengan tindakan yang sederhana, tapi tulus, tidak dibuat-buat, tidak harus disuruh. Jadi jangan pedulikan orang bilang soal aja dan lain sebagainya. Tapi mari kita menjaga alam ini, bumi ini, untuk generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab bagi diri. Nah, baik, kita akan berdoa ya, akan mengakhiri kelas kita di siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau di siang hari ini kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh belajar bersama-sama, dan kami diberikan tanggung jawab untuk merawat dan memelihara alam ini di mana kami bisa hidup. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami, baik kami sebagai siswa sekolah di sini dan juga sebagai masyarakat di lingkungan kami. Tuhan, untuk tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, dan kita akan melanjutkan di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.